Halo teman-teman semua, kali ini kami akan menjelaskan analisis kasus pada video pilihan dengan judul Clandestine. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Dinda Rahmawati Listianto, kedua, Safa Iza Nadira, ketiga, Siti Irmawati Aris, dan keempat, Siti Mega Hatinahtun. Film pendek dengan judul Clandestine berisikan tentang kisah 2 orang sahabat yang bekerja di kantor pajak, yaitu Resti dan Kinan. Pada film tersebut, tokoh Kinan menggambarkan sosok yang suka bermewah-mewahan dan bersikap hedon. Kinan seringkali membeli barang-barang branded yang harganya tidak murah. Resti sebagai seorang sahabat pun mengingatkan kepada Kinan agar tidak membeli barang-barang mewah secara berlebihan. Namun, Kinan mengabaikan nasihat dari sahabatnya yaitu Resti. Suatu hari, Resti mendapatkan informasi bahwa gaya hidup Kinan mulai berubah sejak mulai sering berkunjung ke wajib pajak. Resti pun curiga adanya indikasi gratifikasi yang dilakukan oleh Kinan. Sebagai seorang ASN yang berintegritas, Resti pun mengajukan pengaduan ke pihak kantor agar kasus Kinan segera ditindaklanjut. Setelah Resti melakukan pengaduan, Kinan pun dipanggil oleh pihak Kitsda, dan saat itu juga Kinan mengakui bahwa ia seringkali menerima uang dari wajib pajak yang ia temui di luar kantor. Resti melaporkan Kinan, sahabatnya sendiri, karena perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan dan memiliki konsekuensi negatif yang harus dijalani ke depannya. Hasil analisis video Clandestine. Yang pertama yaitu bentuk penerapan dan pelanggaran nilai berakhlak tiap aktor. 1. Tidak berorientasi pelayanan. Kinan lebih berorientasi pada uang, sehingga ia bekerja tidak didasarkan untuk pelayanan, namun didasarkan untuk output berupa uang guna menunjang gaya hidup mewahnya. 2. Tidak akuntabel. Hal ini diperlihatkan oleh tindakan Kinan yang melakukan korupsi. Dan itu merupakan suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan instansi dan teman-teman kepada Kinan. Ketiga, tidak loyal. Karena Kinan bekerja tidak mengutamakan kepentingan bersama atau kepentingan bangsa dan negara, melainkan ia mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, yaitu kepentingan atas gaya hidup mewah. Tokoh selanjutnya ialah Resti. Nilai ASN yang diterapkan oleh Resti yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Karena Resti ingin memberikan pelayanan terbaik bagi negeri, maka walaupun ia mengalami dilema berat terkait sahabatnya, ia tetap mengambil keputusan berat, yaitu melaporkan temannya. Kedua, akuntabel. Selain berintegritas tinggi, Resti juga memikul tanggung jawab sebagai pegawai dan teman, yaitu untuk terus mengingatkan temannya dan mengarahkan temannya ke arah yang benar. Yang ketiga yaitu kompeten. Resti melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dan selain itu, Resti juga memberikan kinerja terbaiknya dalam bekerja dengan menjauhi hal-hal negatif. Yang keempat ialah harmonis. Resti merupakan orang yang sangat peduli dan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, termasuk temannya Kinan yang melakukan tindak pidana korupsi, dan ia sangat membantu Kinan dengan melaporkannya. Yang kelima adalah loyal. Resti memegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan terus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan tidak melakukan korupsi dan gratifikasi. Dampak tidak diterapkannya core values ASN dampaknya ialah terjadinya tindakan dan atau perilaku buruk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ASN berakhlak, seperti halnya tindakan Kinan yang melakukan tindak pidana korupsi sejak ia sering melakukan kunjungan pada wajib pajak. Hal ini tentu dikarenakan Kinan tidak memedulikan nilai-nilai berakhlak ataupun tidak menanamkan dan menumbuh kembangkan nilai-nilai tersebut. Dampak tidak langsung dari tidak diterapkannya nilai-nilai ASN berakhlak ialah timbulnya dampak dari perilaku negatif Kinan, seperti halnya lingkungan kerja yang tidak kondusif, ikatan pertemanan menjadi merenggang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, gagasan alternatif pemecahan masalah. Gagasan alternatif pemecahan masalah yaitu yang pertama ada implementasi zona integritas, WBK WBPM,
di lingkungan kantor sebagai penerapan reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Yang kedua, melakukan public campaign baik di lingkungan internal maupun eksternal kantor dengan upaya publikasi dan kampanye komitmen anti korupsi atau gratifikasi dari seluruh pegawai maupun pada fasilitas publik. Yang ketiga, pemanfaatan whistleblowing system untuk melaporkan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai. Yang keempat, memperkuat pengawasan oleh atasan langsung, baik itu terhadap setiap pegawai ataupun pelaksanaan proses bisnis yang secara berkelanjutan atau ongoing monitoring internalisasi corporate. Yang selanjutnya ialah konsekuensi penerapan gagasan alternatif. Yang pertama, lingkungan kantor yang bebas dari korupsi dan bersih melayani akan mendorong pegawai untuk semakin berintegritas dan menghindari segala bentuk tindak korupsi. Yang kedua, upaya publikasi dan kampanye anti korupsi dapat meningkatkan komitmen para pegawai untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan apapun. Yang ketiga, adanya whistleblowing system dapat mengurangi tindak kecurangan, pelanggaran, dan fraud di lingkungan kantor yang dilakukan oleh pegawai. Yang keempat, pengawasan yang kuat dari atasan langsung dapat mengurangi tindakan pelanggaran pegawai karena munculnya rasa takut ketika diawasi. Selain itu, pengawasan secara berkelanjutan dapat meningkatkan sinergi antar pegawai dalam suatu unit kerja. Sekian analisis dari kelompok 2, terima kasih.